Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di sini kita akan membahas ya bahwasanya kita masih menunggu Permenpan RB terbaru sesuai dengan informasi dari Prof Nunuk bahwa akan terbit Permenpan RB terbaru yang akan menjawab semua terkait dengan mekanisme P3K tahun 2024 dan juga CPNS tahun 2024. Di sini kita akan membahas terkait dengan kejelasan nasib P1, P2, P3, P4 di P3K 2024, mekanisme penuntasan honorer di 2024. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan 4 video terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Baik Bapak Ibu, di sini kita lihat di tengah masa menunggu jadwal pendaftaran P3K 2024, beredar kabar Kemendikbudristek tetap bersikukuh menuntaskan P1 yang notabene hampir 90% dari swasta. Lantaran usulan formasi dari Pemda tidak sesuai yang diharapkan, para guru honorer P2, P3 dan P4 menjadi cemas ya. Jadi P2, P3, P4 tentunya masih menjadi cemas sekarang ini teman-teman ya. Apakah bisa mendaftar P3K 2024 atau tidak? Nah, masih menjadi tanda tanya juga di kalangan honorer. Apakah benar guru P1 yang diangkat P3K akan ditempatkan di sekolah swasta? Padahal Bapak Ibu ya, sudah ada kebijakan sejak 2026 guru ASN di bawah Kemendikbudristek tidak lagi diperbantukan di sekolah swasta. Berikut ini dua pernyataan penting ya dari Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani merespon sejumlah kabar yang meresahkan honorer tersebut. Yang pertama Bapak Ibu, menunggu Permenpan RB ya, menunggu Permenpan RB. Prof Nunuk menyampaikan sampai saat ini belum ada petunjuk apa-apa terkait seleksi P3K 2024 Bapak Ibu ya. Jadi untuk saat sekarang ini belum ada tanda-tanda terkait dengan seleksi P3K 2024 karena kita masih menunggu Permenpan RB terbaru. Istilahnya apa Bapak Ibu? Ini tentunya menjadi kabar baik bahwa tidak lama lagi Permenpan RB terbaru itu akan dirilis Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian di sini dikatakan juga hal-hal teknis terkait seleksi P3K 2024 nantinya akan dituangkan ke dalam Permenpan RB ya. Di Permen itu nantinya akan diatur siapa saja yang bisa ikut seleksi P3K 2024, apakah P1 sampai P4 harus ada tes atau tidak. Jadi terkait dengan tes atau tidaknya P1 hingga P4 nantinya ditentukan di Permenpan RB yang terbaru. Ini berdasarkan informasi dari Prof Nunuk. Untuk semua jawaban pertanyaan guru honorer dan tenaga kependidikan ada di Permenpan RB. Dia hanya mengimbau agar seluruh honorer bersabar menunggu permen yang mengatur proses seleksi, termasuk jadwal P3K 2024. Artinya apa? Kuncinya ada di Permenpan RB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ya. Jadi tidak lama lagi Bapak Ibu ya, bocorannya dari Prof Nunuk untuk P3K 2024 nantinya itu akan dirilis juga Permenpan RB yang baru. Nah, di Permenpan RB yang baru nanti itulah teman-teman ya kita bisa mengetahui terkait dengan jadwal P3K 2024 sampai dengan mekanisme ya untuk penuntasan honorer termasuk P1, P2, P3 dan P4 ya. Kemudian untuk nasib sisa P1. Di sini dikatakan Prof Nunuk menegaskan bahwa Kemendikbudristek konsisten ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah honorer. Namun lanjutnya untuk penyelesaian honorer ini bukan hanya tanggung jawab Kemendikbudristek tapi juga kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Sebelumnya Prof Nunuk Suryani mengakui P1 hingga P4 memang tidak bisa terangkat semuanya pada seleksi P3K 2024. Penyebabnya karena jumlah honorer dan formasi yang diusulkan Pemda tidak berimbang Bapak Ibu ya, sehingga banyak yang tidak mendapatkan kuota. Jadi kuncinya untuk nasib P1, P2, P3, P4 itu sepertinya di P3K 2024 ini tidak bisa diangkat seluruhnya. Saya ulangi, tidak bisa diangkat seluruhnya ya, karena formasi dengan formasi usulan Pemda itu tidak berimbang dengan jumlah P1, P2 dan P3 ya serta P4 Bapak Ibu. Oke. Yang luar biasa, maka 241.000 kekurangan itu tentu tidak akan bisa terpenuhi. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, usaha keras bersama kita itu juga berhasil mengangkat P1
hingga tahun 2024 ini hampir semua, dan dimungkinkan, diperkirakan berdasarkan pemetaan kami dari semua usulan itu masih menyisakan 2.600 P1 saja dari 190.000 P1 yang sudah kita upayakan selesai. Oleh karena itu pada rapat terakhir Rakor itu kami mengusulkan beberapa rekomendasi, antara lain tetap mengupayakan penuntasan P1 atau prioritas 1 dengan berbagai cara, dan total, namun sampai terakhir itu ada instansi daerah yang belum menuntaskan P1 sebesar 30 instansi. Jadi ada 30 instansi yang P1-nya belum tuntas, yang angkanya di angka 2.600-an. Kemudian kami juga mengusulkan formasi lain seperti pengawas yang sekarang ini sedang kosong, dan juga mengusulkan formasi tendik. Jumlah usulan kami adalah 82.000. Dan saat ini formasi JF apa yang diusulkan oleh pemerintah daerah itu bukan seperti tahun sebelumnya. Mekanismenya adalah pemerintah daerah mengusulkan JF itu langsung ke BKN. Sehingga kira-kira apa formasi teknik yang akan diusulkan, apakah sejalan dengan usulan dari Kemendikbudristek, itu nanti pemerintah daerah akan langsung mengusulkan kepada pemerintah, kepada BKN. Dan kami hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan sebenarnya yang dibutuhkan di daerah saat ini apa saja JF-nya. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota terkait dengan pengembangan seleksi ASN P3K. Jadi ada 170.000 lebih sedikit formasi yang diusulkan tahun 2024 dan masih kekurangan 214.000 formasi di tahun 2024 ini. Terima kasih Pak Menteri, waktu saya kembalikan. Terima kasih Bu Nunu. Demikian respons kami mengenai 3 topik yang dibahas hari ini. Kami tunggu tanggapan dari Komisi 10. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri. Jika dapat saya simpulkan, mungkin respon kita tentang respon kementerian tentang varian job yang mengenai perguruan tinggi, nasib dari perguruan tinggi ini belum ada tindak lanjut ya. Tadi hanya disampaikan bahwa ada himbauan yang keluar dari Dirjen Dikti tanggal 27 Oktober yang masuk di dalam paparan juga yang kita terima. Draftnya dari KPRI sudah sejak tanggal 22 Mei. Nah, mungkin yang membuat teman-teman ini shock hari ini adalah bahwa jika perguruan tinggi ini adalah bagian dari keluarga besar Kemendikbudristek, maka jika ada kekeliruan, ada kesalahan, tentu kan ada teguran, peringatan, sanksi, diturunkan dari jabatan, mungkin dicopot guru besarnya atau di jobless, di non job, kok jobless salah, keliru. Tapi tiba-tiba ini jadi tersangka, TPPO. Kalau Pak Fikri ini TPPO itu kan kategorinya ya apa? Iya, begitulah. Pekerja seksual yang jadi budak dan lain sebagainya. Nah, ini tetapi sebenarnya mungkin ya harapan kita kan ketika ini terjadi kemudian ini menjadi permasalahan hukum, harapan kita pada saat itu adalah Mas Menteri bicara dengan penegak hukum dan mengatakan ini keluarga saya, ini urusan saya, ini saya urus dulu. Tapi sepertinya sampai sekarang kami belum mendengar dilakukannya hal tersebut, atau mungkin mau ada tambahan bahwa itu sudah dilakukan sampai sejauh mana upaya itu untuk proses juga bagi perguruan tinggi yang sebenarnya magangnya bagus tapi ini juga masuk dalam daftar yang akan diperiksa oleh polisi. Nah, ini teman-teman dari Kemendikbud ini bagaimana? Karena ini akan terkait dengan nama baik, akan terkait dengan kondusivitas suasana belajar para mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Saya kira itu. Kemudian yang
pramuka, bahkan dijanjikan akan masuk menjadi berarti di dalam. Bagaimana ya sejarah aja nggak dapat jam kok, ini ditambah pramuka. Atau malah sebenarnya sejarah ikutan jadi ekstrakurikuler wajib juga kayak pramuka, mungkin supaya waktunya lebih panjang gitu ya. Tapi kalau pramuka kemudian masuk di dalam mata pelajaran, itu berarti akan dapat dibayangkan, oh